Iya itu Pak Sekjen kelihatannya tergesa-gesa ya. Nggak apa-apa. Pasti banyak tugas. Iya, karena adik-adik mahasiswa sebenarnya yang mempersiapkannya. Jadi mungkin karena tidak terbiasa mengubah-ubah waktu itu, jadi ada yang selip. Pak Menteri sudah hadir itu, Pak Ketua. Sugeng siang Pak Menteri. Oh ya, Matur nuwun, makasih atas undangannya. Oh, ya Pak Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pratikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Menteri. Terima kasih banyak kesediaannya Pak Menteri. Mohon maaf, tadi saya dalam perjalanan, jadi sampai di sini jam berapa tadi, setengah 12. Operatif di Jakarta atau di Jogja? Saya di ada meeting kecil di Cipanas. Oh, lagi di Istana Cipanas. Secara ulang ya, karena Jadi refreshing di Istana Cipanas, bagus sekali. Jam dari Jakarta ya. Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. bahwa beliau itu sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. daftar sebagai Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah waktu dan kesehatan untuk dapat menghadiri kegiatan webinar. Tak lupa sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya untuk akhirat kami. Selamat datang kepada narasumber webinar kita hari ini dengan tema Sociopreneur sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan, yakni Bapak Menteri Sekretaris Negara, Profesor Pratikno. Apa kabar Bapak? Selamat datang Ketua Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Bapak Profesor Armin Arsyad. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat datang kepada Bapak Dekan Visip USU, Dr. Murianto Amin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang kepada audiens Bapak, Ibu Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia, serta mahasiswa dan audiens lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kegiatan hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Perkenalkan, saya Claresta yang menjadi MC kegiatan hari ini. Yang pertama, perkenankan saya menyampaikan agenda acara kita hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya mendengarkan Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, lalu sambutan Ketua Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. Untuk agenda pertama, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. salam di akan harapan baru harapan kami antara Departemen Teknologi dan IKA.
Terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, marilah kita berdoa untuk keberkahan acara ini. Doa akan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, saya memohon kesediaan Ketua Forum Dekan Ilmu Sosial Indonesia, Profesor Armin Arsyad, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Kepada Profesor Armin Arsyad, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pratikno M.Soc. SC, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati Sekjen Pordekis, Bapak Dr. Muryanto Amin, MSI. Yang saya hormati Dr. Erwan Purwanto, Dekan FISIP Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Dekan FISIP UI, Bapak Dr. Ari Susilo. Yang saya hormati semua dekan ilmu sosial se-Indonesia yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati wakil dekan yang sempat hadir. Yang saya hormati para mahasiswa dan undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan dan limpahan rahmat untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Forum Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia. Mohon saya diwakili Pak Suparman saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, webinar ini terlaksana atas kerjasama Forum Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh pengurus dan atas bantuan Pak Dekan FISIP Universitas Gadjah Mada, FISIPOL Universitas Gadjah Mada yang membantu menghubungi Bapak Menteri, Bapak Profesor Dr. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira materi yang kita diskusikan pada siang hari ini adalah sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi pandemi yang menimpa bangsa Indonesia saat ini. Karena sosialpreneur ini sangat dibutuhkan kehadirannya di Indonesia, karena di tengah pandemi COVID ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengalami gangguan, terutama kebangkrutan modal akibat kondisi sosial ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia saat ini. Karena itu sangat dibutuhkan kehadiran sosialpreneur yang akan dipaparkan dengan baik insya Allah sebentar oleh Bapak Mensesnek Republik Indonesia.
melalui kesempatan ini saya selaku Ketua Forum Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia, PTN se-Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Pratikno karena di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk memberikan materi pada webinar nasional yang dilaksanakan oleh Forum Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia. Tentu hal ini terjadi karena kesigapan dari Sekjen Pordekis yang menghubungi Pak Menteri dan sekaligus minta tolong pada Pak Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada agar meminta kesediaan Pak Menteri, dan alhamdulillah apa yang dijadwalkan tanggal 3 Oktober Pak Menteri menepatinya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya selaku pengurus Ketua Forum Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia, PTN se-Indonesia, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Pratikno untuk memberikan arahan-arahan kepada segenap pengurus Forum Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia, segenap anggota Forum Dekan Ilmu Sosial PTN se-Indonesia, dan segenap wakil dekan dan para mahasiswa yang sempat hadir mengikuti seminar ini dengan seksama. Semoga seminar ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapat keberkahan dan manfaat mengikuti webinar nasional ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional Forum Dekan Ilmu Sosial PTN se-Indonesia yang mengambil tema sosiopreneur sebagai pemberdayaan masyarakat, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Armin Arsyad. Selanjutnya kita akan masuki acara kita. Dengan terlebih dahulu saya perkenalkan host yang akan memandu paparan dan diskusi hari ini, yakni Dr. Murianto Amin, yang juga Dekan Visip Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Pratikno MSOK ST, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, sekaligus juga alumni dari Forum Dekan Ilmu Sosial, karena Pak Menteri pernah menjadi ketua Forum Dekan ini. Kira-kira tahun 2000 berapa, tentu Pak Menteri bisa menyampaikannya. Bapak Ketua Pordekis yang kami hormati, Bapak Profesor Armin Arsyad, para pengurus Pordekis, dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dekan yang hadir pada acara di seminar daring yang dilaksanakan pada siang hari ini, serta mahasiswa dan dosen yang saya lihat sudah berpartisipasi hampir mencapai 259 di partisipannya, dan juga di sini ditayangkan secara live di YouTube. Saya belum tahu berapa banyak pesertanya, tadi dilaporkan sudah hampir mencapai 100 juga. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga menyampaikan kabar kepada Pak Menteri dan juga alumni dari Pordekis. Saat ini dekan-dekan ilmu sosial sedang repot-repotnya Pak Menteri karena merespon kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, terutama berkaitan dengan digitalisasi. Nah, kemarin kita sudah
melaksanakan 2 hari yang lalu webinar seri pertama, itu berbicara mengenai digital akademik. Kita mendiskusikan bagaimana cara mengurangi kesenjangan yang terjadi di antara pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berkaitan dengan perubahan dari analog ke digital. Nah, kali ini kita mengambil satu hal yang sangat detail dan sangat teknis menurut kami, bahwa kesibukan para dekan untuk sekarang ini mengubah kurikulum yang sangat radikal itu, dari yang tadinya konvensional mengikuti petunjuk dan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pordekis mengambil posisi untuk membantu para dekan agar ketika menyusun perubahan kurikulum di tingkat prodi, itu ada hal-hal detail yang memberikan inspirasi bagi kita semua, bagaimana implementasi Kampus Merdeka dalam hal perubahan kurikulum yang dilakukan secara radikal itu, sekaligus juga mengubah mindset para dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa agar terbiasa dengan konsep Kampus Merdeka ini, terutama menggunakan sesuatu yang digital, lalu kemudian juga bisa mengundang para experience, para talent, para profesional untuk dijadikan sebagai role model di mahasiswa kita. Terutama ini agak sulit di bidang ilmu sosial, karena menggunakan hal-hal yang digital itu memang agak kerepotan di bidang ilmu sosial. Kemarin sudah kita diskusikan banyak hal. Dan hari ini mengenai social entrepreneur ini, kami tahu bahwa Pak Menteri mengasuh mata kuliah ini di sela-sela kesibukan membantu Pak Presiden melaksanakan program pemerintah, tapi sisi lain juga masih sempat untuk mengasuh mata kuliah social entrepreneur. Saya kira ini bisa memberikan stimulus atau memberikan inspirasi bagi para dekan dan dosen serta mahasiswa untuk bisa mengikuti bagaimana sebetulnya dan apa yang dibutuhkan dari pelaksanaan social entrepreneur yang kita ingin laksanakan secara masif di lingkungan kampus, terutama di bidang-bidang ilmu sosial. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Menteri, Pak Profesor Pratikno menyampaikan kira-kira pemikiran-pemikiran dan ide gagasan, sehingga kita bisa nanti memberikan atau mendapatkan satu ide baru atau inspirasi baru. Kami persilakan pada Pak Menteri. Host, sedang terputus mungkin ya. Sedang terputus ya jaringannya ya. Hah? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini dari partisipan yang ada, Pak Erwan lagi mengontak. Saya cek dulu ya, Mas Amin. Ya, silakan Pak Mas Dekan. Iya, sedang ada gangguan teknis, Mas Host. Nanti akan segera direkoneksikan. Monggo di persiapan dulu. Ya, itu kan Pak Menteri lagi di Cipanas. Ya bisa jadi
Iya, koneksinya kurang bagus. Koneksinya kurang bagus. Di luar kota, ya. Ya, lagi di luar kota. Ya, kita menunggu sebentar biar host akan mengecek ulang lagi. Ini udah masuk. Silakan di admin. Sudah ya, sebagai co-host ya. Assalamualaikum Pak Menteri. Sudah. Sudah. Ya, sudah. Kami persilakan Pak Menteri. Oke, terima kasih. Aku zoom Kak. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Forum Dekan, Sekjen, dan juga seluruh dekan anggota Fordekis. Jadi terima kasih atas undangan ini. Pertama tentu saja kehormatan bagi saya sebagai alumni Fordekis juga beberapa tahun yang lalu. Terus dan apalagi ini kan juga ditugaskan, saya kan berstatus masih sebagai dosen, jadi bawahannya Pak Erwan, jadi ya tentu saja nggak berani untuk menolak perintah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk menyampaikan beberapa inisiatif, terutama yang bukan hanya terkait dengan sosiopreneur ya, tetapi juga secara keseluruhan. Jadi ekosistem pendidikan secara keseluruhan, karena kalau ekosistemnya nggak kita rombak, ya apa yang akan saya sampaikan mengenai inisiatif mata kuliah sosiopreneur ini nggak bisa jalan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dibantu oleh atas izin Pak Dekan, saya dan kawan-kawan menginisiasi mata kuliah sosiopreneur pada semester yang lalu juga semester ini. Semester yang lalu pesertanya ada sekitar 1.100-an. Karena yang tatap muka dibatasi 60-an, tetapi di luar itu ada peserta yang online. Ini semester yang kedua, pesertanya semakin banyak, ada 1.500-an pendaftar. Karena semester kedua untuk sosiopreneur ini banyak sekali kegiatan mentoringnya, sehingga harus ada seleksi untuk menjadi peserta kuliah. Akhirnya yang lolos seleksi ada 750, tetapi kami untuk mementori 750 peserta kuliah itu kita dibantu oleh cukup banyak perusahaan, ada Bukalapak, ada Endeavor Indonesia, ada Gojek, ada ID Next Leaders, ada Gus Durian, Indica Foundation, Innovative Academy, L'Oreal Indonesia, Nutrifood, Plus, Rumah Millennials, dan juga Sabang dan Merauke. Itu untuk mata kuliah yang sosiopreneur yang kita selenggarakan. Ini sudah semester kedua ini sudah lanjutan, jadi kita sudah levelnya sudah mentoring. Selain mata kuliah itu, kita juga divisi UGM, sekali lagi saya kan hanya provokator saja, kita menginisiasi mata kuliah baru, yaitu kecerdasan digital, digital intelligence. Sekali lagi fokus kita adalah juga mentoring, bukan sekedar kuliah, teaching, tapi mentoring dan personalized education, karena sesuai dengan minatnya mahasiswa. Kita dibantu oleh banyak lembaga, kalau saya sebutkan ada Bukalapak, ada Aino, ada Cisco, Decoding, ada Geek Hunter, ada Huawei Indonesia, ada IBM, IKRA, Oracle, ProGate, Red Hat, Telkom Sigma, Cybermantra, Magic, dan ID Talent. Itu mata kuliah untuk mitra untuk kecerdasan digital intelligence. Jadi kita memang menginisiasi dua mata kuliah itu yang saling mutual strengthening, ya, saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Tetapi inisiatif ini nggak bisa dibaca hanya sebagai inisiatif mata kuliah.
Saya ingin start agak awal sedikit bahwa sebetulnya kami mandat kita ini kan bekerja untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Ini pengalaman saya membaca dokumen pendirian universitas di Indonesia, terutama Universitas Gadjah Mada, ketika saya dimandati sebagai rektor pada waktu itu. Dan mandat kita ini terutama adalah untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Dan tugas kita itu memproduksi SDM yang berkualitas dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dua produk itu, SDM berkualitas dan iptek. Nah, kita akan fokus pada SDM aja, karena ini nanti kaitannya dengan sosiopreneur itu. Nah, pertanyaannya adalah SDM seperti apa yang harus kita lahirkan? Lulusan seperti apa yang harus kita lahirkan? Kalau saya sederhana mengatakan, SDM yang kita hasilkan adalah SDM yang harus mampu bertahan dan mampu berkembang, mampu mengambil inisiatif, lead di era disruption dan hyper competition. Jadi bagaimana kita melahirkan lulusan bisa bertahan, nggak menjadi korban disrupsi dan hiperkompetisi, bahkan tumbuh dan memimpin di era disrupsi dan hiperkompetisi. Itu menurut saya yang sekarang ini yang harus SDM yang harus kita ciptakan. Jadi saya kontekstual dalam konteks sekarang ini. Karena kita masuk di era disrupsi, di mana disrupsi itu is more than radical change. Lebih dari sekedar perubahan radikal. Dengan disrupsi itu, sesuatu yang eksis tiba-tiba tumbang. Sesuatu yang relevan tiba-tiba obsolete, tiba-tiba menjadi usang. Gitu. Jadi jangan sampai SDM yang kita lahirkan, yang kita cetak, itu di era disrupsi itu ilmu yang kita ajarkan, skill yang kita berikan, itu adalah skill yang sudah usang, obsolete. Karena apa? Karena kita melampaui era disrupsi di zaman revolusi industri 4.0 ini. Yang kedua, jangan sampai kita melahirkan SDM yang begitu mudah dikalahkan di era hyper competition. Kompetisi makin terbuka, bukan hanya kompetisi lintas universitas, tapi juga lintas ilmu, bukan hanya lintas negara, tapi juga lintas daerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kompetitor kita, alumni kita itu harus berkompetisi oleh lulusan-lulusan dari training yang tidak diberikan oleh perguruan tinggi. Kita harus tahu bahwa banyak sekali korporasi besar dunia, ya banyak korporasi yang punya bukan hanya R&D, tetapi juga HRD yang luar biasa kuat. Jadi kita harus tahu juga bahwa banyak sekali banyak sekali perguruan tinggi, lembaga-lembaga besar yang tidak lagi menanyakan tentang ijazah gitu. Jadi hyper competition. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan lulusan kita adalah SDM yang bisa bertahan, tidak ambruk, bisa relevan, bahkan bisa memimpin di era disrupsi dan hyper kompetisi zaman revolusi industri 4.0 ini. Nah, faktanya ini kita sekali lagi kalau kita mencetak lulusan, faktanya persaingan antar disiplin ilmu itu semakin ketat. Ini pertanyaan sederhana saja. Dulu waktu saya ini SMA-nya IPA, tapi saya ingin masuk Visipol UGM. Karena apa? Karena saya bermimpi menjadi sekda. Di tempat kos saya di SMA itu ada rumahnya Pak Sekda, itu bagusnya bukan main. Wah, ini luar biasa ini kalau ingin jadi sekda itu. Ternyata nggak terpenuhi itu keinginan jadi sekda itu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apakah Visipol itu melahirkan birokrat? Apakah lulusan AN dan pemerintahan itu hanya akan melahirkan birokrat? Apakah birokrat itu pasti lulusan AN dan pemerintahan? Tidak. Birokrat bisa lulusan siapa saja. Apakah politisi itu pasti lulusan jurusan ilmu politik? Tidak.
Siapa saja? Apakah pekerja sosial itu pasti jurusan sosiologi atau sosiatri? Apakah wartawan itu pasti lulusan jurusan atau departemen komunikasi? Tidak. Jadi sebetulnya lahan konservatif SDM kita itu sudah dijamah semakin banyak oleh lulusan yang lain. Apakah peneliti politik itu pasti sarjana ilmu politik? Apakah peneliti ilmu politik sosiolog, peneliti sosial itu pasti sosiolog? Kenyataannya sekarang lulusan MIPA, ahli algoritma bisa menjadi peneliti sosial. Surveyor politik itu belum tentu ilmuwan sosial, tetapi bisa lulusan komputer, lulusan matematik, lulusan statistik yang ahli untuk merancang algoritma, mempekerjakan ilmuwan sosial itu. Jadi oleh karena itu kalau orang lain ekspansif, ilmu sosial juga harus ekspansif karena kenyataannya tidak ada itu pohon ilmu. Semakin lama profesi itu semakin hybrid. Semakin hybrid. Jadi kita nggak bisa mengagung-agungkan ilmu kita dengan cara menutupi diri. Kita harus membuka ilmu. Ilmu itu bukan pohon ilmu. Ilmu itu adalah hutan pelantara yang hybrid, yang interdisipliner, bahkan transdisipliner. Jadi ini adalah fondasi awal yang harus kita pahami. Karena kalau tidak nanti yang nggak bisa jalan ketika kita mengembangkan pendidikan sosiopreneur, mental kita, otak kita adalah pohon ilmu gitu, nggak sambung gitu, nggak sambung. Sosiopreneur itu hybrid skill, hybrid kompetensi. Gitu. Yang kedua, faktanya apa? Faktanya kita harus sadar SDM kita itu harus berhadapan dengan persaingan antar negara yang sangat ketat. Bukan hanya orang asing yang masuk ke kita, tetapi harus diingat bahwa pekerjaan di Indonesia bisa dikerjakan jarak jauh, gitu. Mau menjadi peneliti tentang peneliti sosial di Indonesia, iya. Kalau risetnya adalah survei face to face, ya. Tapi survei kan bisa dilakukan secara digital dan itu bisa dilakukan oleh para peneliti dimanapun di Indonesia, di dunia, gitu. Bahkan dia bisa memprofiling para pengguna digital untuk melakukan penelitian political behavior, social behavior. Penelitinya ada di mana? Nggak tahu. Penelitiannya ada di kutub utara atau di kutub selatan, bisa saja. Gitu. Jadi ini realita yang harus kita hadapi. Dan yang saya juga khawatir yang kita harus antisipasi adalah persaingan itu bukan antar kita dengan ilmu lain, dengan universitas lain, dengan negara lain. Bahkan SDM kita kenyataannya harus berkompetisi dengan teknologi. Gitu. Otomasi, artificial intelligence. Ini contohnya saja. Augmented reality, kenyataan bahwa jadi administrator, ya contohnya kasir sajalah. Kasir sudah di-replace oleh model-model otomasi, administrasi di-replace. Kalau kita peneliti enumerator bisa di-replace, pengolah data bisa di-replace oleh artificial intelligence. Gitu. Manajer kelas menengah, bahkan kalau di fakultas hukum misalnya lawyer bisa di-replace oleh AI gitu. Jadi pada layer tertentu, hanya inovasi yang tidak bisa di-replace oleh teknologi. Jadi lulusan kita itu harus berkompetisi juga dengan teknologi karena banyak sekali job yang lost, ya, jenis pekerjaan yang hilang. Kita nggak kenal lagi kasir, kita nggak kenal lagi Pak Pos, ya, banyak sekali pekerjaan yang hilang. Ya, bahkan sopir pun bisa hilang karena ada auto vehicle. Jadi kita harus memikirkan bahwa lulusan kita harus bersaing dengan lulusan lain, dengan ilmu lain, dengan dari negara lain, bersaing dengan teknologi makin disruptive begitu. Dan bersaing dengan kecepatan perubahan yang sangat cepat. Jadi ilmu yang dipelajari sebentar lagi obsolete, tidak relevan begitu. Ada job loss walaupun ada job gain. Tapi ada job loss memang, tapi sebetulnya ada emerging jobs juga.
Tapi semuanya butuh new knowledge, emerging knowledge, dan emerging skill. Jadi, nah pertanyaan saya, ketika mahasiswa kita lulus, besok lagi dia sudah ketemu ilmu yang baru. Gitu. Jadi itulah yang harus kita pikirkan, bahwa mencetak SDM ke depan itu seperti apa. Jadi ekosistem inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi kemana arah kita? Yang jelas, kalau saya ingin menggarisbawahi bahwa mandat kita memang bekerja untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Tetapi tugas kita adalah mencetak lulusan yang relevan di era disrupsi dan hyper kompetisi. Knowledge-nya harus multidisipliner. Tidak hanya monodisipliner. Monodisipliner sudah obsolete. Pohon ilmu sudah obsolete. Knowledge sekarang is without walls. Jadi bahkan multi-inter pun sudah semakin tidak memadai karena sudah berkembang transdisipliner. Kompetensi tidak bisa monokompetens, harus hybrid competence gitu. Ilmuwan sosial ya harus tahu digital misalnya, yang itu basisnya adalah di computer science atau di statistik atau di mathematics, applied mathematics misalnya. Jadi bagaimana kita mensinergikan itu, dan bagaimana kita mencetak lulusan yang selalu bisa belajar, agile learner, ya, menjadi pembelajar yang cerdas. Saya tidak sebagai ilmuwan yang train sebagai ilmuwan sosial, saya tidak pernah minder menghadapi situasi semacam ini. Mengapa? Karena ilmu sosial dan ilmu humaniora itu punya potensi besar untuk menjadi perekat, menjadi simpul dari ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu-ilmu teknis. Itu bisa menjadi perekat antar kompetensi. Mengapa kok begitu? Karena core dari mandat keilmuan itu pada akhirnya akan memecahkan masalah sosial, social problems. Bahwa yang kita perjuangkan dari lintas semua keilmuan itu kan public interest, yang bisa mendefinisikan social problem secara teratur, secara tertata, secara sistematis, yang bisa merumuskan public interest dan merancang bagaimana ke arah ke sana, itu adalah ilmuwan sosial. Jadi sebetulnya ilmuwan sosial itu bisa dijadikan asalkan membuka diri untuk hybrid. Asalkan membuka diri terhadap ilmu yang lain. Asalkan mahasiswa tidak dipaksa hanya untuk belajar ilmu-ilmu sosial. Asalkan mahasiswa apalagi tidak dipaksa belajar disiplin ilmunya. Mengapa? Itulah motivasi saya pribadi, motivasi Pak Dekan Visip UGM, dan kawan-kawan memperjuangkan sebuah mata kuliah Sociopreneur dan Digital Intelligence. Mengapa? Sebagai sebuah dobrakan. Hey, mahasiswa kita harus belajar ilmu yang lain. 40% lah mahasiswa itu harus belajar ilmu yang lain, gitu. Agar dia bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi perekat, gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan? Jadi sekali lagi, ide Sociopreneur nggak bisa jalan tanpa ini. Saya juga menginisiasi mata kuliah itu karena ada garansi dari dekanat, bahwa dekanat berubah. Apa yang perlu kita lakukan? Memang kita harus reformasi besar-besaran dalam kurikulum. Saya selalu mengatakan, kalau mahasiswa bisa belajar sendiri, ngapain sih kita ajari? Kalau mahasiswa bisa pinter 7 kali pertemuan, mengapa harus 14 kali pertemuan? Kalau mahasiswa bisa belajar kemana saja, mengapa harus belajar sama kita saja? Gitu. Nah, ini mindset ini yang pengalaman saya sebagai pernah menjadi ketua prodi, pernah menjadi wakil dekan 1, pernah menjadi dekan, pernah menjadi rektor, itu sesuatu yang tidak mudah. Apalagi ketika kita definisikan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata kuliah. Kurikulum adalah ekosistem pembelajaran. Jadi ekosistem pembelajaran secara keseluruhan. Bagaimana kampus dirancang, bagaimana perpustakaan dirancang, dan seterusnya, termasuk aktivitas di kampus dirancang, dan lain-lain. Jadi saya ingin meng-highlight beberapa hal. Pertama,
Kalau saya baca dokumen-dokumen lama, universitas, pendidikan tinggi, dosen itu adalah menara air. Nah, ini yang pertama yang harus kita rubah. Persepsi bahwa lembaga pendidikan tinggi ini adalah menara air. Jadi menara air itu mahasiswa itu seperti mangkok yang dikucuri air dari dosennya, dari institusinya. Saya terus mengkampanyekan bahwa lembaga pendidikan tinggi adalah firelighter. Lembaga pendidikan tinggi adalah seperti korek api yang menstimulasi mahasiswa, yang hanya sebuah korek api kecil saja yang bisa membuat mahasiswa menyala-nyala, melebihi korek apinya. Jadi kalau menara air kan nggak pernah melebihi dari menara airnya. Jadi kalau perguruan tinggi itu menara air, airnya nggak akan lebih dari air yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi. Kalau korek api, mahasiswa diberi korek api, menyala-nyala, nyalanya jauh lebih besar dari yang kita berikan. Itu ini menurut saya basic yang harus kita pegang. Dan prinsipnya mahasiswa adalah karena sebuah korek api yang menyala-nyala, mahasiswa bisa belajar kepada siapa saja. Mahasiswa bisa belajar pada apa saja, tentang apa saja. Dan kewajiban kita untuk meng-SKS-kannya. Sekali lagi kalau mahasiswa bisa pinter karena dirinya sendiri, ngapain harus kita ajari? Ini berat sekali, ini bukan hal yang mudah pengalaman saya menjadi administrator, menjadi birokrat kampus. Gitu. Jadi KPI dosen juga harus dirubah. KPI dosen adalah memfasilitasi mahasiswanya pinter, bukan memaksa mahasiswa untuk mendengarkan ceramahnya. Nah, ini kan KPI dosen berubah. Makanya sejak saya dekan, saya menginisiasi di fakultas sekian tahun yang lalu, beberapa 12 SKS, misalnya waktu itu, di mana kita fakultas melakukan review terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa jualan nasi goreng sampai belasan juta semalam, ya kasihlah mata kuliah kewirausahaan. Memangnya dosennya bisa mengajari mereka untuk bisa jadi itu. Mahasiswa kami bisa menang di world competition di Danone, menjadi global champion di Danone Trusty Award untuk business plan. Menang di Prancis, mengalahkan ratusan dari business school di seluruh dunia. Luar biasa, mahasiswa S1 kita. Jurusan komunikasi dan jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya layak dong mereka mendapatkan 6 SKS atau bahkan lebih dari itu. Kita sendiri kalau ikut kompetisi juga belum tentu menang. Jadi maksud saya, jadi sebetulnya kita harus mindset kita, lembaga pendidikan adalah firelighter, bukan menara air. Kurikulum harus lintas disiplin, hybrid kompetensi. Education harus personalized. Artinya apa? Artinya mahasiswa masuk ke Visipol. Padahal sebetulnya kompetensinya adalah menjadi musisi. Why not? Ya mungkin 40% SKS, total SKS-nya dia belajar mengenai segala hal mengenai musik. Dan kemudian melahirkan musik yang change the world, ya, melakukan perubahan dunia. Gitu. Narasinya kritik sosial, musiknya mengangkat musik-musik world music, ethnical music dan lain-lain. Why not? Gitu. Dia merubah dunia melalui dunia musik. Sarjananya apa? Sarjana ilmu politik. Why not? Nah, ini menurut saya agak berat memang kalau saya ingin mengatakan personalized education, lintas disiplin nggak bisa jalan kalau semuanya mata kuliah wajib dan itu wajib jurusan. Itu mengerikan, menurut saya itu mengerikan sekali, mengungkung mahasiswa dan justru membelenggu mahasiswa tidak punya kesempatan, punya waktu untuk mengembangkan talentanya.
Nah, ini mindset sebagai ilmuwan itu agak berat pengalaman saya untuk melakukan ini. Dan kuliah itu kan bukan teaching, kuliah itu terutama sekali adalah mentoring. Konsekuensi dari personalized education adalah mentoring, experience, punya pengalaman, merasakan. Dan kuncinya bukan kita bisa mengembangkan mata kuliah berbasis problem based learning, social problem based learning. Jadi kalau mata kuliah itu sifatnya teaching, ya nggak akan itu. Nanti hanya rangkaian dari ilmu, tetapi tidak bisa terbiasa untuk memecahkan masalah lintas disiplin. Bapak Ibu, mata kuliah Sociopreneur yang kami inisiasi di Visipol UGM maupun Digital Intelligence yang kami inisiasi di UGM nggak bisa jalan tanpa mindset ini. Dan terima kasih kepada dekanat yang sangat terbuka untuk mindset ini, walaupun belum semuanya direform seperti ini, tetapi ruang itu sudah dibuka. Ruang itu sudah dibuka. Jadi model pembelajarannya akan lain, KPI dosen akan lain, yang ngajari juga akan lain. Mengapa tadi saya katakan bahwa ketika kita berbicara mata kuliah kami kewirausahaan sosial, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perusahaan. Kita koordinasi dulu berbulan-bulan untuk membagi tugas dan seterusnya, mereka mentoring siapa dan lain-lain. Di era digital itu semuanya bisa dilakukan dengan lebih efisien tanpa kehadiran fisik sepenuhnya. Digital intelligence lebih banyak lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perusahaan, sehingga kami bisa mentoring 750. Dan peserta mata kuliah kami ini berasal dari seluruh Indonesia, gitu. Bahkan kita memberikan slot juga mahasiswanya yang bukan mahasiswa. Di era digital itu, nah tanpa ada perubahan fundamental tersebut, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa membuat mata kuliah Sociopreneur seperti yang saya ceritakan tadi, karena tidak ada ekosistem pendukungnya. Itu. Jadi, dan yang berikutnya lagi, karena kita masuk di era digital, jadi kalau dulu generasi saya, generasi usia 60 tahun ini, bisanya bahasa daerah, masuk sekolah, belajar bahasa Indonesia, kemudian lagi belajar bahasa Inggris, sekarang ini sudah wajib harus belajar bahasa digital. Gitu. Digital itu sudah merupakan kewajiban, dan itu anak-anak generasi sekarang adalah native digital. Jadi tidak mungkin juga Sociopreneur tanpa digital di era sekarang ini. Di era sekarang ini, itulah mengapa sekali lagi kami merangkai ada mata kuliah Sociopreneurs dan ada mata kuliah Digital Intelligence. Berbeda semester aja, langsung tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Karena, mengapa begitu? Karena minimal mahasiswa kita di era digital itu harus punya skill yang paling basic, digital user, mampu menjadi pengguna digital. Kita di Social Humaniora tidak perlulah kita ini mendevelop mahasiswa untuk menjadi digital spesialis. Dengan keterampilan untuk mengembangkan TIK, menjadi ahli algoritma dan seterusnya, menjadi data scientist yang itu biasanya itu basisnya adalah applied mathematics, apakah itu dari matematika, dari statistika, computer science dan seterusnya. Tetapi minimal digital Sociopreneur tidak mungkin bisa jalan di era sekarang ini, tidak bisa jalan signifikan tanpa mampu menjadi smart digital user. Jadi ini sebuah rangkaian. Bagusnya lagi kalau kita juga mendorong mahasiswa untuk menjadi smart digitalpreneur. Jadi bagaimana entrepreneurship yang memanfaatkan teknologi digital, menggabungkan antara skill teknologi dengan skill kewirausahaan dengan skill untuk social problem formulation, dengan skill untuk public policy.
Jadi core-nya sebetulnya adalah social science, mendefine social problems, rancang bangun rekayasa sosial yang kemudian didukung oleh kewirausahaan, logik kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan intinya kan self finance. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah sosial dengan cara ini bergulir menjadi sebuah energi yang mampu mengenerate income untuk menghidupi movement ini ke depan, ditopang dengan teknologi. Jadi sekali lagi ada social skills, formulating social problems, juga rekayasa sosial, kemudian ada kewirausahaan, economics, manajemen dan seterusnya di manajemen di bisnis. Step keduanya, step ketiganya adalah teknologi, baik itu teknologi yang teknik yang lain maupun teknik yang digital. Jadi minimal ada 4 klaster. Nah kalau kurikulum di FIS, di ilmu-ilmu sosial itu menutup diri, ya nggak mungkin kita mendevelop sosiopreneur, gitu. Nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi bagi saya lebih penting untuk membangun ekosistem yang mencetak pembelajar yang terampil ketimbang kita bicara sosiopreneur, whatever konten itu. Konten itu mudah sekali obsolete. Mudah sekali obsolete. Tetapi kalau mahasiswa punya karakter entrepreneurs, karakter tough, tough, kerja keras, berani ngambil resiko, cepat, kayak begitu. Jadi punya karakter, selalu belajar hal yang baru. Dia punya daya tahan untuk tidak mudah menjadi korban disrupsi. Dia tidak disrupted, tapi dia menjadi disruptor. Jadi kuncinya sekali lagi adalah mentalitas lembaga pendidikan tinggi. Sekali lagi saya ulangi beberapa hal seperti tadi yang saya bilang menjadi firelight, multidisipliner, interdisipliner, hybrid kompetensi, menjadi agile learner dan seterusnya, itu kuncinya. Nah kalau itu ekosistem itu kita buka, baru kita akan bisa mendevelop sosiopreneur yang ditopang dengan digital skill dan lain-lain, itu akan terbuka. Ini kalau kita jauh-jauh udah, itu bukan ilmu kita. Menurut saya problem terbesar dari kita, dari lembaga pendidikan ini, mohon maaf pengalaman saya, mungkin lebih tepat saya definisikan dalam sejarah saya sebagai ketua prodi, sejarah saya sebagai wakil dekan, sebagai rektor, gitu. Itu adalah kecongkaan keilmuan kita yang menganggap ilmu lain itu ilmunya orang lain, bukan ilmu kita. Kalau saya selalu berkampanye, mahasiswa ilmu-ilmu sosial itu hanya diwajibkan maksimal 60%. Itu mata kuliah wajib. 40% mereka merdeka. Merdeka belajar apa saja, mereka merdeka belajar kepada siapa saja, termasuk merdeka belajar sendiri yang diakui dalam SKS. Itu kuncinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih atas kesempatan ini saya bisa sharing walaupun saya sudah hampir 6 tahun di Jakarta, tidak lagi di kampus secara penuh, tapi hati dan pikiran saya tetap di kampus. Jadi itu adalah sumber kenikmatan hidup yang tidak akan tergantikan. Terima kasih kepada Pak Dekan Visipol UGM yang memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap nakal sebagai dosen. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Menteri, Pak Profesor Pratikno. Beberapa yang menjadi poin penting dari kita sekalian, apa yang disampaikan oleh Prof. Pratik mengenai, yang pertama adalah mengenai kurikulum sebagai satu ekosistem pembelajaran.
Nah, ini reformasi kurikulum menjadi penting, lalu kemudian ada juga kaitannya dengan belajar dapat di mana saja, lalu kemudian prediksi ke depan, job losses juga seiring dengan emerging jobs. Nah, ini yang perlu disadari dan dipahami, perkembangan-perkembangan yang cukup luar biasa yang kadang-kadang dalam perguruan tinggi sendiri itu kurang bisa direspon secara cepat. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi kita, terutama di ilmu sosial. Banyak dekan-dekan yang kemarin 2 hari yang lalu kita diskusi bahwa fenomena digital itu menjadi satu persoalan sendiri. Yang kedua juga, apalagi sampai pada kita memahami bahwa ada perubahan ekosistem pembelajaran yang begitu cepat. Nah, tapi juga kita tidak bisa diam dan kemudian meratapi perubahan yang begitu cepat di luar itu. Nah, sekarang ada masukan-masukan yang penting sehingga reformasi kurikulum yang sedang kita lakukan di ilmu sosial itu bisa kita respon dalam waktu yang tidak begitu lama, dan perkiraan di tahun 2021, 2022 itu sudah berjalan secara mapan dengan dinamika yang berkembang serta juga perubahan-perubahan yang begitu cepat bisa kita respon dengan segera. Kita membuka sesi tanya jawab, saya kira waktu yang kita sediakan paling lama sekitar 40 menit ya, dengan cara karena ini webinarnya, seminarnya menggunakan Zoom meeting, kita bisa meminta Bapak Ibu peserta yang hadir untuk mengungkapkan melalui QA di dalam chat ya. Lalu kemudian bisa juga hand raise di dalam seminar ini, di dalam Zoom meeting ini. Kami persilakan dulu kepada Bapak di sini. Kalau saya lihat ada pertanyaan dari Pak Wawan Sobari di Universitas Brawijaya ya. Pak Wawan ini mengembangkan socio-political entrepreneurship learning dan teaching. Dan beliau setuju, Pak Wawan setuju menciptakan ekosistem atau enabling environment itu. Itu tidak begitu mudah. Dan inisiatif itu belum berjalan begitu kencang. Nah, apakah kemudian pertanyaannya ini, apakah kemudian ekosistem atau enabling environment itu bisa dibarengi dengan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi? Nah, itu menjadi satu pertanyaan dari Pak Wawan Sobari. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan langsung. Satu pertanyaan yang perlu disampaikan. Ada? Ya. Silakan Pak. Silakan Reinharding. Oke, baik. Langsung aja ya? Ya langsung Pak. Oke, terima kasih Pak Dekan Visip USU. Ketika kita berbincang tentang perkembangan. Halo? Silakan lanjut Pak. Terus, Pak. Ya. Pak Novi ya, Pak Dekan Visip Universitas Manado. Silakan. Terima kasih. Ada satu hal yang menarik di sini. Saya justru melihat bahwa ini satu langkah maju bagi Fordekis ketika kita berani mengambil keputusan bahwa ini dijadikan sebagai kurikulum wajib bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena memang ketika kita bergerak pada kondisi real saat ini berkaitan dengan perkuliahan atau mata kuliah yang diungkapkan tadi, sosiopreneur dan kecerdasan digital, saya berani mengatakan bahwa kita akan mampu bersaing dengan bidang ilmu eksak
Ya, kenapa? Kondisi sekarang kita ilmu sosial sepertinya digeser oleh ilmu eksak. Ya, ini disebabkan karena perkembangan di era digital. Ya, pada saat ini, ketika kita menjadikan satu kurikulum wajib sosio-kultural dan kecerdasan digital, bukan tidak mungkin jurusan di Fakultas Teknik yang namanya jurusan IT ini menjadi kompetitor kita, sekalipun kita hanya bergerak pada aspek sosialnya. Tapi pada kondisi real sekarang kan dunia pendidikan eksak itu menggeser kultur ilmu sosial. Nah, saatnya kita bergerak untuk melakukan persaingan, apalagi di era entrepreneurship sekarang saat ini, yang justru lebih berorientasi pada orang-orang eksak, ya seperti Fakultas Pertanian, menemukan sesuatu yang baru, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Peternakan. Kenapa kita tidak melalui mata kuliah ini? Ya, yang pasti di sini kita perlu penyamaan persepsi. Itu yang lebih dulu. Penyamaan persepsi, sekalipun kita juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda kultur, tapi satukan dulu persepsi secara nasional. Kemudian kita melihat kondisi real yang ada di daerah. Untuk daerah A, kita berorientasi pada sosiokultur seperti apa. Daerah B, Pak Nopi. Suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Nopi. Mungkin bisa di... Oh ya. Jadi intinya seperti ini, kita jadikan kurikulum nasional, ya. Tetapi sekalipun kita jadikan kurikulum nasional di bidang ilmu sosial, khususnya kepada FISIP, tetapi kita juga memperhatikan aspek sosial kedaerahan yang mempunyai ciri khas tersendiri. Tapi jadikan kekuatan ini sebagai kekuatan nasional untuk memperkuat mata kuliah sosiopreneur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Masih mute, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dekan FISIP Universitas Samratulangi Manado, Pak Nopi. Tadi sudah ada dua yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini ada beberapa lagi. Pak Surokim bertanya mengenai di sini Pak Surokim, Pak Wawan, dan Empadek dan Pak Hasto. Kira-kira bertanya bagaimana sebetulnya bisa menciptakan tiga hal sekaligus yang itu didapatkan oleh mahasiswa. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual dengan menggunakan metode digital. Nah, saya kira untuk sementara kita minta respon dari Pak Menteri untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Kami persilakan Pak Menteri. Oke, terima kasih. Ya, pertama ini seharusnya yang paling legitimate bercerita itu adalah Pak Herwan ini. Jadi sebetulnya ini kalau di awalnya dulu kita ini kan gelisah terhadap ruang profesi ilmuwan sosial yang menyempit, apalagi visipol, terutama sekali misalnya zero growth di pemerintahan dan seterusnya kan. Terus kemudian kita melihat juga bahwa banyak sekali alumni yang bekerjanya itu berbagai macam jenis profesi. Tapi mereka hasil dari belajar sendiri.
Nah, kalau memang begitu, kenapa nggak kita fasilitasi? Kemudian kalau kita belajar dari beberapa negara bahwa kurikulum itu kan tidak otoritas, tidak 100% ilmu dari prodi atau fakultas. Ilmu-ilmu sosial di banyak universitas perguruan tinggi di dunia, kalau S1 misalnya, bisa jadi mata kuliah wajibnya kan hanya 40%, tetapi 60%-nya macam-macam, bisa apa saja. Mengambil sport ya bisa, mengambil art bisa, dan seterusnya, mengambil digital juga bisa. Karena orang tumbuh sesuai dengan talentanya, ini personalized education. Jadi kalau dugaan saya kalau itu bisa jalan, sebetulnya itu bisa mudah dilakukan. Tapi kuncinya di komitmen, misalnya tadi komitmen dari lembaga pendidikan. Ini kan kalau komitmen nasional dengan Merdeka Belajar itu memberikan ruang. Nah, komitmen di level berikutnya ini yang pada saat pertemuan antar Persatuan Forum Rektor. Terakhir saya bertemu dengan teman-teman sebelum pandemi, dengan teman-teman Forum Rektor Indonesia di Solo. Waktu itu kita mendiskusikan banyak hal, dan salah satu yang menjadi poin penting di sini kan juga adalah apakah kita mampu untuk memerdekakan diri ketika diberi kemerdekaan. Gitu. Kalau pengalaman saya di pemerintahan, kalau sudah terbiasa, terlatih, terkungkung, itu diberi di alam bebas pun nggak akan terbang tinggi. Jadi poin saya adalah jangan-jangan kita sendiri yang nggak bisa memerdekakan diri sendiri, walaupun kita diberi kemerdekaan. Jadi begitu celah kemerdekaan itu kebuka dari strategi kebijakan nasional, misalnya dalam hal ini kurikulum, ya menurut saya harus dimanfaatkan. Menurut saya dimanfaatkan. Saya sering berkelakar begini, dosa jariah dosen itu ada dua, saya bilang. Ini kelakarnya, yaitu memaksa mahasiswa untuk menjadi seperti dirinya. Yang kedua, memaksa mahasiswa untuk hanya belajar darinya. Kalau menjawab pertanyaan tidak sesuai keinginan dosen, nah itu dapat C atau nggak lulus gitu. Karena yang lain dianggap salah, yang benar adalah yang dikatakan oleh dosen. Nah ini menurut saya mental yang berbahaya menurut saya ya. Kalau kaitannya dengan Merdeka Belajar, digital tidak bisa mereplace tatap muka, tidak bisa. Tetapi mengurangi bisa. Ya, mengurangi load tatap muka itu bisa. Karena dengan digital kita bisa memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dari apa saja. Makanya ekosistem tadi menjadi penting. Yang penting adalah, jadi tadi kan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan seterusnya. Core-nya, nah ilmu sosial itu lebih lebih aman dalam artian bahwa kita start dari social problems, kita start dari public interest. Kita start dari morality. Jadi bagaimana moralitas untuk kita secara bermoral berusaha memecahkan masalah sosial. Kan intinya berawalnya kan dari situ. Dari situ. Jadi sociopreneur adalah sebuah titik temu antara entrepreneurship yang untuk akumulatif resources bagi dirinya sendiri menjadi solving the social problems. Sociopreneur memberikan pekerjaan, sociopreneur memperbaiki lingkungan, itu misalnya. Sebagai satu contoh, mahasiswa membuat kewirausahaan untuk mengurangi penggunaan pupuk pestisida. Kan simple. Awalnya adalah problem sosial, banyak burung yang meninggal, mati, dan seterusnya, wah ini lingkungan rusak, kan masalah sosial. Kemudian solusinya bisa teknologi, tapi lead-nya adalah dari social problems. Jadi menurut saya, kalau kita start dari social problems, untuk for public interest, maka spiritual dan
emotional quotient itu bisa kita jaga, gitu. Bisa kita jaga karena startnya di situ. Jadi sebetulnya itulah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk lead, untuk lead dibandingkan ilmu lain. Misalnya sebagai satu contoh, masyarakat lingkungan rusak karena pupuk pestisida. Fakultas Pertanian sudah menemukan jenis pupuk yang ramah lingkungan, tapi nggak bisa jalan. Siapa yang bisa make it happen? Ya orang-orang ilmu sosial kan. Yang bisa make it happen kan orang ilmu sosial. Bahwa ini ada social problem, kemudian ada kemudian ada social engineering. Sekali lagi kita di ilmuwan sosial yang bisa melakukannya gitu. Nah, cuma kan mata kuliah kita ini mohon maaf karena basisnya lebih banyak teaching, basisnya lebih banyak top down, basisnya lebih banyak deduktif ya, tidak induktif, sangat miskin studi kasus, sangat miskin learning, sangat miskin sangat miskin project base itu, isinya teaching, ya akhirnya sentuhan hati untuk social problem tidak menguat. Karena mulainya dari top down, dari teori, dari literatur dan seterusnya. Mahasiswa sebetulnya kalau saya secara pribadi kita dorong kepada realitas sosial. Ini ada masalah kemiskinan, ini adalah masalah kerusakan lingkungan, ini adalah masalah ketimpangan, ini ada masalah ketidakrukunan. Gimana Anda bisa memecahkan itu? Rekayasa sosial yang Anda rancang seperti apa? Teknologi apa yang Anda bisa gunakan? Dan bagaimana upaya Anda ini bisa sustainable dengan sociopreneur gitu. Jadi menurut saya masih itu akan bisa menjaga kalau startnya dari situ. Jadi ini kalau ini ini yang penting saya sampaikan juga. Jangan sampai inisiatif ini membebani dosen. Jangan sampai. Kita harus membuat reformasi sistem pendidikan dengan mengurangi beban dosen. Ini menurut saya penting, karena dosen itu juga berhak untuk sejahtera, berhak untuk punya karir, berhak untuk punya reputasi dan dignity, berhak untuk sehat, berhak untuk punya waktu untuk menikmati hidupnya. Jangan sampai reform itu justru membebani dosen. Kalau menurut saya reform ini yang saya ceritakan tadi bisa mengurangi beban dosen. Karena mahasiswa bisa belajar sendiri mengurangi beban kita. Tentu saja ada koridornya. Ada koridornya. Mahasiswa bisa belajar sama orang lain mengurangi beban kita. Dan mahasiswa lebih pintar. Itu. Tentu saja ada koridornya. Jadi ini semua kita kuliah bisa digital, bisa project based, learning center, student center, mengurangi beban dosen. Saya membayangkan dengan sistem baru ini, sistem yang kita ceritakan tadi, mahasiswa jauh lebih agile, jauh lebih mampu untuk menghadapi disruption, bahkan memimpin disruption, terutama kita di ilmu-ilmu sosial. Tapi dosen juga lebih bahagia. Lebih bahagia. Saya yang ngeri kalau di UGM itu adalah dosen tidak punya waktu. Banyak sekali dosen yang meninggal di usia 50-an. It's not fair. Tidak fair gitu. Jangan-jangan kita ini seperti hamster yang kejebak dalam wheel-nya. Dalam hamster wheel-nya. Jadi seperti bekerja keras tetapi hasilnya tidak maksimal. Mohon maaf ini saya rasakan juga, saya menulis pengantar buku yang ditulis oleh staf kami di Kementerian Sekretariat Negara. Siapa bilang birokrat itu tidak rajin? Birokrat itu rajin kok. Jam 5 pagi udah berangkat dari rumah, pulang sudah jam 10 malam. Siapa bilang birokrat itu nggak pinter? Mereka lulusan dari perguruan tinggi ternama di dunia, di Setnek itu. Dan mereka orang-orang terbaik di Republik ini ketika direkrut. Siapa mereka nggak produktif sekali. Ya produktif apa itu lain soal gitu. Jadi jangan-jangan ini masalahnya bukan di birokrat, tapi masalahnya di birokrasi.
Jadi masalahnya kita juga jangan-jangan bukan di kita itu sudah kerja keras gak karu-karuan, tapi sistem kita yang memeras memeras tenaga kita habis-habisan untuk menghasilkan sebuah produk yang kurang maksimal. Jadi bagaimana kita mengurangi energi kita keluarkan, mahasiswa dosen punya kesempatan untuk bahagia, hidup sehat, punya kontribusi besar untuk bangsa dan negara, tapi juga mahasiswa lebih produktif, itu bisa kita lakukan. Asal kita bisa keluar dari will yang menjebak kita dan membangun will baru. Nah, ini maaf, ini hanya sekedar provokasi saja. Provokasi ini selalu saya sampaikan di WhatsApp grupnya Visipol UGM. Saya selalu buat guyonan sama Pak Dekan itu. Pak Dekan, masa sih dosen diukur dari kedisiplinannya di dalam kelas? 14 kali masuk kelas kali 150 menit. Pokoknya masuk sampai keluar 150 menit. Di dalam seperti apa enggak kita hitung, mahasiswanya jadinya seperti apa enggak kita pedulikan. Apakah itu KPI-nya dosen? Itu WhatsApp grup saya sekian tahun yang lalu, kelakar-kelakar semacam itu di fakultas. Tapi sekali lagi kita harus replace dengan will yang baru dan sama-sama bahagialah, itulah. Dosen juga berhak bahagia. Mohon maaf kalau terlalu provokatif, tapi ini kan diskusi internal kita melakukan introspeksi diri demi kebaikan kita sendiri juga. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi memang ini sekarang pertanyaan-pertanyaan yang saya terima dari chat, terus juga ada yang langsung WA. Ini juga berkaitan dengan mental, bukan hanya mahasiswa, tetapi mental dosen dan pimpinan perguruan tinggi untuk mengubah cara kerjanya itu, lalu kemudian memberikan pendampingan. Seperti yang pertanyaan dari Pak Surokin, Pak Empa Deli, terus juga di sini ada pertanyaan dari Pak Priyatna Hadi, ada Pak Rainer, ada Pak Yudianto. Rata-rata sepertinya agak sulit dari sisi mindset ya, atau pemikiran. Mengubah ini tantangannya sebenarnya ada di diri kita sendiri. Tantangannya itu ada di kita dan kemudian komitmen kita untuk mengubahnya. Apalagi yang berkaitan dengan mengubah mindset dosen. Nah, ini menjadi satu masalah sendiri bagi pimpinan perguruan tinggi, terutama yang dialami oleh para dekan sekarang ini. Ada dua hal yang menurut saya agak menjadi hambatan dan kalau saya sebutlah tantangan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah urusan birokrasi, keuangan dan macam-macamnya yang sangat mengikat kita untuk tetap sulit mengubah sebagaimana yang provokasi dalam tanda kutip Pak Menteri sampaikan tadi itu. Baru yang kedua, satu sisi yang bersamaan terjadi adalah mengubah mental dosen tadi itu yang juga agak sulit. Misalnya begini, kalau Pak Menteri pernah bilang, kasih saja mahasiswa itu nilai SKS kalau dia pernah memimpin satu organisasi. Misalnya sebut sajalah gubernur mahasiswa atau presiden mahasiswa atau ketua BEM. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita provokasi atau kita sampaikan ide begitu, dosen kemudian merasa apa gunanya saya sebagai dosen. Lalu yang kedua, kesulitan untuk membiayai, mengakumulasi kegiatan dosen itu menjadi rupiah. Ini persoalan-persoalan sepele yang sebenarnya menjerat di pimpinan universitas atau pengelola dari fakultas maupun program studi. Nah, jalan keluarnya inilah yang perlu sebetulnya kita bicarakan dalam sesi pertanyaan terakhir ini, Pak Menteri. Bagaimana selain komitmen dari pimpinan universitas untuk pertama membuat semacam timeline atau roadmap, mengubah ke arah situ. Yang kedua, tentu saja ini berkaitan dengan birokrasi kampus yang sulit menerjemahkan. Ya, saya punya pengalaman di Fisipus itu ada namanya aplikasi satu atap untuk membuat layanan administrasi akademik mahasiswa secara cepat. Nggak usah ketemu prodi, dia mengusulkan untuk ujian sidang, skripsi, dia langsung bisa. Tetapi ketika kita buat kode barcode tanda tangan pimpinan prodi, justru universitas tidak bisa menghitungnya dalam bentuk rupiah karena barcode tidak dikenal dalam sistem keuangan di universitas. Nah, itu menjadi satu problem tersendiri dan itu saya kira kalau tidak cepat diantisipasi akan memperlambat
metode kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini yang perlu kita diskusikan dan menginspirasi dari Pak Menteri. Silakan Pak Menteri, dari pertanyaan ini saya kira itu yang bisa saya. Makasih. Jadi birokrasi itu ya apa namanya? Jadi gini, kalau ini Pak Presiden pernah kirim bentuk tim untuk mengecek sebetulnya kerjaan guru itu apa sih yang paling berat? Kerjaan dosen itu apa sih yang paling berat? Kerjaan penyuluh pertanian di desa-desa itu apa yang paling berat? Kesimpulannya sama, kerja administrasi. Gitu. Jadi penyuluh pertanian lebih sibuk mendampingi kelompok-kelompok tani untuk membuat proposal dan membuat laporan pertanggungjawaban. Gitu. Pegawai di PU lebih sibuk untuk Kementerian PUPR ya, dulu ini beberapa tahun yang lalu, lebih sibuk untuk membuat administrasi kontrak ketimbang melihat jalan itu rusak atau tidak. Kerjaan dosen sibuknya bukan main mengadministrasikan proses perkuliahan dan uang riset yang ampun tidak besar juga gitu. Jadi ini birokrasi ini menjerat kita semua dan itu masalahnya mulai dari nasional. Masalahnya nasional. Masalah untuk mereform nasional tidak mudah. Tetapi menurut saya itu harus didobrak terus dari bawah dan harus memanfaatkan momentum policy nasional yang memang bekerja keras untuk melakukan relaksasi itu. Itu pertama itu. Jadi Bapak Ibu dari Forum Dekan bisa langsung ke Pak Mendikbud atau juga bisa di sisi ke saya. Bagaimana kita mengurangi beban administrasi besar-besaran. Teknologi sangat memungkinkan. Teknologi sangat memungkinkan. Otomasi salah satu yang dikenalkan dalam teknologi revolusi industri 4.0 ya, itu membuat kita jauh lebih mudah sampai kepada artificial intelligence. Semuanya bisa diotomasi, di big datakan, bahkan sampai kepada policy respon yang harus dilakukan itu bisa direkomendasi oleh mesin. Jadi tapi kan kita masih menemukan masih ada daftar hadir pakai apa namanya digital apa fingerprint ada yang obsolete begitu kan masih kita ada atau bahkan masih tanda tangan basah dan seterusnya. Nah itu menurut saya ini kesempatan harus didobrak agar policy nasional memungkinkan untuk itu merilis dosen dari pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Itu dan termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan Visipusu tadi. Jadi apa namanya implikasinya kemudian turun ke bawah. Yang kedua tentu saja juga birokrasi di level internal perguruan tinggi yang harus berani itu. Misalnya contohnya ini. Ketika mata kuliah ini Pak Dekan ini nanti testimoni Pak Dekan Visip UGM lah, Fisikal UGM lah. Ketika kami menawarkan mata kuliah sosiopreneur, dimentori melibatkan 12 perusahaan top nasional maupun multinasional untuk bergabung di mata kuliah ini, di mana dosen lebih banyak menjadi fasilitator, moderator, merangkai ya substansi. Pertanyaan yang muncul adalah dari teman-teman dosen, loh apa kerjaan dosen? Pekerjaan dosen. Ya saya selalu guyonan saya, ya pekerjaan dosen itu membuat mahasiswa pintar. Kalau kita menjadi bagian yang membuat mahasiswa tidak pintar, ya lebih baik kita jangan masuk gitu. Karena ada orang lain, ada pihak lain yang bisa membuat mahasiswa lebih pintar gitu. Untuk mata kuliah misalnya kewirausahaan gitu. Untuk mata kuliah misalnya digital intelligence gitu. Mungkin mata kuliah lain peran dosen lebih dominan, tapi mata kuliah ini tidak.
Jadi keterbukaan bahkan belajar sendiri. Yang ya Pak Muri masih ingat ya, saya selalu mengatakan mahasiswa itu kalau sudah jadi ketua BEM, presiden BEM, kasih mata kuliah kepemimpinan 2 gitu. Ya, saya selalu menyarankan paling mudah itu kurikulum itu 40% itu isinya Kapita Selekta. Bukan mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah pilihan tetap nggak fleksibel menghadapi disrupsi. Kapita Selekta. Semester ini mahasiswa, antar mahasiswa bisa beda-beda. Kapita Selekta 1 itu mahasiswa ada yang belajar kepemimpinan, ada belajar kewirausahaan, ada belajar menjadi aktivis sosial, menjadi pekerja sosial, belajar menjadi asisten politisi, apa-apa, beda-beda nggak apa-apa gitu. Mahasiswa ada yang magang di perusahaan, why not? Tinggal nanti walaupun di kurikulum di daftar mata kuliah itu namanya Kapita Selekta 1, tapi tiap-tiap mahasiswa di transkrip bisa berbeda-beda. Saya itu waktu saya jadi wakil dekan 1 itu saya antara sesak hati, merasa bersalah. Mengapa mahasiswa kita itu di semester kedua itu minta tanda tangan untuk pindah fakultas. Pindah fakultas kedokteran, pindah fakultas teknik, fakultas pertanian. Mengapa? Loh, kita ini bisa memimpin mereka-mereka yang lain kok, karena kita itu punya kemampuan untuk merumuskan social problems dan social engineering. Seharusnya kita yang memimpin itu. Tapi mungkin karena itu tadi ya, mata kuliah kita terlalu jauh dari kehidupan mahasiswa. Mahasiswa semester 1 diajari sosiologi yang jauh sekali dalam kehidupan mahasiswa. Ya mahasiswa, apa yang sedang kita pelajari ini? Ini mungkin ya struktur kurikulum juga harus dirubah. Mohon maaf ini saya talking too much, tetapi mohon bisa dimanfaatkan ini untuk membuat mahasiswa lebih mampu agile learners, lebih mampu menghadapi disrupsi. Kedua, beban dosen harus berkurang, mahasiswa lebih produktif, lebih bagus, bebannya dosen lebih berkurang, dan kita manfaatkan untuk mendorong tadi, mendevelop sebuah birokrasi baru yang lebih sederhana, mengurangi beban dosen baik di level fakultas, di level universitas maupun di level nasional. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tim ini bisa membentuk satgas begitu, saya voluntarily bisa menjadi mitra dari satgas untuk reformasi pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia gitu, menghadapi disrupsi dan hyperkompetisi. Jadi saya akan dengan sangat senang hati untuk menjadi asisten Bapak Ibu lah dari satgas ini, merumuskan apa kan sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu. Termasuk harus diingat banyak sekali nasional yang harus berubah. Misalnya contohnya sertifikasi dosen. Bukan, ada sertifikasi dosen, ada sertifikasi profesi, Prof. Profesi. Termasuk akreditasi. Akreditasi ya. Ya, akreditasi kan harus berubah. Ini semuanya di banyak polisi nasional yang harus kita dorong berubah. Tetapi karena kita yang berkepentingan, kita harus aktif untuk mendobrak ke atas gitu. Maaf saya sekarang hari ini saya perankan sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Sekjen. Mohon maaf kalau saya ada hal yang kurang berkenan. Tapi bagi saya jangan biarkan diri kita mahasiswa menjadi korban dari hamster wheel yang sudah terlalu lama kita biarkan. Kita harus membentuk sebuah wheel baru yang lebih membahagiakan kita dan membuat mahasiswa mampu menghadapi disrupsi dan hyperkompetisi.
Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya siap untuk menjadi Satgas, menjadi asistennya Pak Erwan, mengawal semua ini. How to make it happen. Kalau semester ini nggak bisa jalan, kita targetnya tahun ajaran baru, tahun depan kita bisa jalan besar-besaran di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana permintaan Pak Menteri tadi, kita minta dulu sebelum kita tutup, Mas Dekan, Prof. Erwan, ada testimoni. Ini sharing experience menjadi penting bagi dekan-dekan yang lain, karena UGM saya kira punya banyak experiences yang bisa diceritakan. Mas Erwan? Termasuk Pak Erwan itu menginisiasi namanya Visible Creative Hub. Oh. Visible Creative Hub itu menjadi center untuk startup developer yang paling inovatif di UGM, kerjasama dengan banyak sekali funding, agencies, angel investor, plug and play dan lain-lain. Pokoknya luar biasa Pak Erwan. Ya, makanya mau kita tanya ini Pak Menteri, bagaimana sharing experience-nya, ide-idenya itu sehingga bisa lebih cepat merespon perubahan-perubahan. Silakan Mas Erwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira untuk sharingnya nanti bisa kita lakukan di lain kesempatan. Saya bisa mengajak ini tadi teman-teman timnya pendukung Pak Pratik sudah siap untuk sharing dengan teman-teman. Ada 2 tim yang mendukung mata kuliah kami itu, kecerdasan digital dan kewirausahaan sosial. Ini nanti bisa kita ceritakan dengan detail begitu ya, bagaimana mata kuliah itu dirancang. Memang tidak mudah tadi kalau kelihatannya tugas dosen seperti tidak ada, sebetulnya tugasnya jauh lebih berat karena menyiapkan mata kuliah ini sebelum semesternya mulai, sudah sejak semester yang lalu selama libur itu teman-teman dosen tidak hanya sendirian tapi dalam bentuk tim itu sudah bekerja keras ya tadi, mulai dari merancang kurikulumnya secara detail karena akan dikerjasamakan dengan berbagai macam perusahaan tadi yang mendukung mata kuliah ini, sehingga sebetulnya kalau jadi dosen betulan ternyata tidak mudah untuk menyiapkan mata kuliah ini. Kita rapatnya sudah ratusan kali untuk sebelum kick off mata kuliah ini dimulai. Secara detail nanti di kesempatan lain Mas Dekan Murianto, kami siap berbagi dengan Bapak Ibu sekalian di sesi yang teknis gitu ya. Ini kalau dari Pak Menteri tadi kan sesinya yang inspiring, bagaimana melakukan perubahan. Kami selalu diprovokasi beliau begitu untuk di-challenge gitu ya. Tadi ada banyak ide-ide, misalnya SKS-nya itu fleksibel. Jadi mata kuliah kecerdasan digital ini sebenarnya 2 mata kuliah kecerdasan digital 1 dan 2 itu digabung dalam 1 semester. Tadinya idenya 2 semester. Kenapa tidak 1 semester saja? Karena bisa jadi ada mahasiswa yang bisa mengerjakan 2 semester itu sekaligus gitu ya. Sehingga dia bisa dikasih 6 SKS misalnya. Bahkan bisa lebih dari itu kalau delivery-nya, output yang dihasilkan selama pembelajaran itu jauh di luar ekspektasi kita. Jadi tadi konsep tentang SKS yang fleksibel itu sedang kita kembangkan juga di Sipol, karena ini tadi selalu di challenge Pak Menteri gitu ya. Jadi akhirnya mata kuliah kecerdasan digital itu sebetulnya 2 mata kuliah yang mestinya semacam pengantar, kemudian ada advance, itu bisa kita jadikan 1. Jadi semester ini 2 mata kuliah itu kita kompres yang normalnya 6 SKS gitu ya, tetapi bisa jadi lebih dari 6 SKS kalau mahasiswa tadi bisa membuat case yang bagus gitu ya, yang kemudian ya itu berarti bisa kita kasih 9 SKS misalnya. Seperti itu ide yang sedang kita kembangkan. Pak Menteri menyampaikan kita harus berpikir tidak hanya out of the box tapi tanpa box gitu ya, bahkan dan harus gila-gilaan begitu. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah diprotes baru itu kita berhasil, karena berarti ini sudah betul-betul ide yang revolusioner lah kira-kira. Begitu Mas Dekan, nanti untuk teknis kalau Bapak Ibu berkenan kami akan mengajak tim
kami, ini tadi di WA Group kami sudah saya sampaikan, Pak Menteri sedang memprovokasi Bapak Ibu Dekan dan teman-teman siap kalau diajak untuk berdiskusi tentang penyiapan yang teknis itu yang luar biasa. Dan hebatnya lagi dari mata kuliah itu bisa raising fund itu ya, malah menghasilkan dana untuk memodali para mahasiswa yang mudah membuat startup. Jadi ini banyak ide-ide yang berkembang yang di tengah jalan aneh-aneh begitu karena diprovokasi Pak Menteri terus nih di WA. Mata kuliah itu mengenerate dana 1, sekian miliar, 560-an digunakan untuk penanganan COVID. Terus sekian untuk operasional, masih punya tabungan 200 sekian untuk sesi berikut, semester berikutnya. Kerjasama dengan Najwa. Betul-betul itu mempraktekkan, jadi tidak hanya knowing kewirausahaan tapi doing kewirausahaan sosial. Itu bagian penting dari sociopreneur itu, Mas Deka. Menambah fakultas. Karena fakultas selalu saja disibukkan dengan urusan kekurangan dana. Jadi ada jadi betul-betul dipraktekkan selama kuliah. Itu tim kami itu berhasil di fundraising untuk macam-macam kegiatan tadi, mendukung penanganan COVID, mendukung pelaksanaan kuliah, dan untuk pembiayaan persiapan kuliah semester ini. Jadi luar biasa. Nanti cerita detailnya monggo Mas Muryanto, Pak Ketua, bisa kita jadwalkan untuk sharing session. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Mas Dekan Muryanto. Ya, makasih Mas Herwan. Saya kira kita tadi sudah mendengarkan secara jelas ya bagaimana ide-ide yang memberikan leluasa kepada kita sebagai pimpinan fakultas. Di sini juga saya kira banyak pimpinan prodi yang hadir mendengarkan provokasi dari Pak Menteri. Waktu di Indonesia bagian timur sana sudah menunjukkan pukul 5:15. Ini hadir sudah 300, tadi hampir mencapai 400 yang hadir, belum lagi yang ada di YouTube. Nah, kita Pak Ketua ini menjadi PR penting lagi nih yang disampaikan oleh Pak Menteri, karena ketika pandemi ini menjadi satu momen untuk bisa secara aktif kita ya, Pordekis ini memberikan semacam saran dan kemudian kertas kerja, nanti akan kita bicarakan teknis detailnya. Itu fenomena yang paling penting adalah merancang yang namanya disrupsi untuk administrasi kampus. Pak Menteri sudah mau menjadi penasehat atau memberikan beberapa saran-saran bagaimana disrupsi administrasi kampus ini bisa segera kita dapatkan, lalu kemudian nanti kita akan meminta Pak Menteri dan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperhatikan secara serius mengenai pelaksanaan administrasi kampus yang itu sangat menghambat pelaksanaan dari kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Bahkan kemarin kita mau membuat satu rancangan kurikulum antar prodi di lingkungan FISIP ini, Fakultas Ilmu Sosial ini, itu terkendala dengan bagaimana nanti misalnya hitungan pembiayaan, honor dosen, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang perlu ya paling tidak kita awali, karena sebetulnya Pordekis ini juga punya anggaran dari iuran ya. Sekarang ini jumlahnya sekitar 120-an juta. Mungkin saja bisa diprovokasi dengan menggunakan anggaran itu. Jadi fenomena mengenai digital, disrupsi, terus kemudian memberikan satu contoh dalam pelaksanaan komitmen Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, bisa kita mulai dari lingkungan Pordekis ini. Paling tidak ada beberapa fakultas dan program studi. Nanti kita akan mengundang juga forum dekan teknik yang diketuai sama Pak Dirjen. Nah, itu mungkin bisa kita minta kayak apa format kerjasama di antara para dekan yang bukan hanya Pordekis, tapi nanti tahapan selanjutnya saya kira. Tahapan ini kita seriusi untuk membentuk Satgas ya. Satgas bagaimana yang disampaikan diharapkan oleh Pak Menteri. Nah, saya kira ini yang menjadi
bahan penting kita hasil dari diskusi kita pada siang hingga sore hari ini, karena kita tidak mungkin berlama-lama lagi. Di Papua sudah menunjukkan pukul 5:50 ya. Pak Menteri pun juga ada tugas-tugas membantu Presiden yang lain yang hari ini 2 jam kira-kira kita berbagi sharing pada kita, memperkuat komitmen kita dan menambah semangat kita di ilmu sosial ini untuk tetap mendampingi program studi. Nah, ini nanti ceritanya kalau dibuka lagi makin panjang karena ceritanya udah curhat, bukan lagi cerita soal solusi ya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Profesor Pratikno M.Sok ST yang telah memberikan semacam penguatan pada kita, provokasi positif pada kita, sehingga kita tetap komitmen dan tetap berupaya berikhtiar, berdoa agar digitalisasi di kampus masuk, disrupsi terjadi, lalu kemudian memberikan kebebasan pada mahasiswa dan juga dosen untuk merancang apa yang menjadi atau memfasilitasi apa yang menjadi passion dari mahasiswa itu. Jadi sehingga demografi, bonus demografi Indonesia ini bisa dikelola secara lebih baik dari kontribusi, paling tidak kontribusi ilmu sosial, agar ketika tamat mereka tidak jadi pengangguran, ketika tamat mereka tidak menjadi beban dari masyarakat dan juga menjadi beban bagi negara. Itu bagian dari dosa dan amal kita kalau memang kita bisa menghasilkan alumni-alumni yang cepat untuk diserap dalam dunia pekerjaan. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara seminar daring dengan Pak Menteri ini. Pak Ketua, mohon izin ya Pak Ketua, ini saya kira ditutup langsung, nanti akan saya kembalikan kepada MC ya untuk memberikan closing terakhir ya. Demikian, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, Pak Dekan, Pak Irwan, Pak Ketua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Irwan, dan teman-teman dekan semua yang lain. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Kembalikan ke MC. Baik. Kita sudah dengarkan paparan yang sangat menginspirasi dari Bapak Menteri terkait bagaimana era 4.0 membutuhkan perubahan mindset dan konsep transdisiplin, terutama bagaimana menciptakan experience selama kuliah dan menjadi sarjana manfaat dalam konsep sociopreneur. Kita sudah sampai di penghujung acara, insya Allah kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Menteri, Profesor Pratikno. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ladang amal jariah bagi Bapak. Amin. Terima kasih untuk Pak Murianto. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Dekan, dan audiens lainnya atas partisipasinya di webinar ini. Sertifikat peserta akan dikirim langsung ke email bila mana sudah mengisi formulir evaluasi yang diterakan di chat room. Enak sungguh buah semangka, dimakan bersama buah selasih. Kepada semua hadirin semua, kami ucapkan banyak terima kasih. Kapal berlayar sampai Kuala, singgah sebentar di Belawan. Tak terasa sudah di akhir acara, undur pamit saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Pak Ketua, Pak Sekjen, foto sebentar. Oh ya, foto. Foto sebentar kita. Foto ya. Saya ya. Ini. Yuk. Ada. Satu. Dah. Yes. Sudah, ini sudah ini. Ada Mas Haryadi itu Pak Menteri. Oh iya, ya. Nanti kita ini udah disut berkali-kali ini sama yang di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau bisa lumayan itu Kak. Dampaknya langsung. Boleh semua. Begitu.
Pak Ketua. Ya, siap. Ya, jadi nanti kita lanjutkan atau mau kita rapat sebentar sini. Tapi banyak orang, nanti aja lah ya. Kita buat forum sendiri. Saya kira banyak ide-idenya Pak Menteri itu yang perlu kita jabarkan dan kita rumuskan bersama. Ya. Saya yang ada satu yang menggelitik itu kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Jangan-jangan kita yang tidak sanggup memanfaatkan kemerdekaan itu. Ya Pak Ketua, nanti kita akan diskusikan detail ya, membuat satgas kalau bisa nanti kita mulai saja dalam waktu yang tidak begitu lama ya Pak Ketua ya. Saya kira yang kalau sesudah Gubernur Bank Indonesia, teman-temannya Pak Irwan untuk menjabarkan ide-ide liarnya Pak Menteri. Oke, ya baik. Kalau gitu. Ketua, terutama bebas administrasi, kemerdekaan administrasi. Ya. Kita direpotkan dengan administrasi. Kita terjajah oleh kita sendiri. Menjajah diri kita sendiri. Ya, baik kalau gitu. Mohon izin ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Ketua. Oke. Ya. Oke, Pak Mur. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mur, teman-teman Ya. lain. Saya mohon izin ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mati ini. Nek matiin. Gin.